Shalom, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua yang hadir di gedung gereja ini dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah. Terpujilah Tuhan, Allah yang setia dan penuh kasih yang senantiasa mendukung dan memelihara kehidupan kita. Hari ini adalah Advent yang pertama bagi kita. Seluruh jemaat diundang untuk menghayati peristiwa iman Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang memampukan kita bertumbuh ke dalam kedewasaan iman yang hidup. Minggu Advent sebagai minggu introspeksi diri dengan hati terbuka dan ikhlas dengan memelihara hidup yang kudus. Pengharapan kita kembali disegarkan dan dikuatkan oleh kasih penyertaan Tuhan dan janjinya yang ya dan amin. Tema kegiatan GKPS tahun 2020 diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Subtema, persiapkan jemaat menjadi pemimpin yang rendah hati, takut akan Tuhan, taat kepada ajaran, berperilaku baik, agar nama Kristus semakin dimasyhurkan. Topik mingguan, janji akan kedatangan Raja Kemuliaan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 bait 1 dan 2. Oh
dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa, dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini, melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus datang menebus umatnya yang berkeluh kesah, melepaskan umatnya dari lembah sengsara. Mari kita sambut Dia, Sang Immanuel. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, bait 1, 2, dan 3. Pada bait yang ketiga, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yang dalam berkeluh
untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, sungguh besar kasih-Mu yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk menjadi umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus bagi-Mu. Akan tetapi, hidup kami sering tercemar karena tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering tidak menyadari bahwa perbuatan serta perkataan kami merusak persekutuan jemaat-Mu. Engkau telah memanggil kami menjadi saksi-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Namun yang kami saksikan dan beritakan adalah perbuatan manusia. Demi harga diri dan nama baik kami sendiri, kami sering membalas kebaikan dengan kejahatan. Kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, memohon belas kasihan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, agar hidup kami memancarkan cahaya kemuliaan-Mu. Kiranya Roh Kudus menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, supaya kami mampu bertindak serta berperilaku benar di hadapan-Mu. Berilah hikmat bagi kami dalam memahami kasih karunia-Mu, agar kami tetap hidup di dalamnya. Kami panjatkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu, nyatakanlah tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maha terpuji Allah yang telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Pengampunannya memberikan kita hidup yang baru. Mari kita responi pengampunan yang dari Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 79, bait 1 dan 3. Pada bait yang ketiga, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Amin.
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita tetap percaya akan janji Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dan penghiburan bagi kita. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 76 bait 1. Membaca surat Mbani pimpinan pusat GKPS Gereja Kristen Protestan Simalungun, pimpinan pusat Eporus Pandita Martin Rumanja Purba MSI, Sekretaris Jenderal Pandita Dr. Paul Ulrich Munte, nomor 645/3 PP 2020, hal Tonah Sidang Sinode Bolon. Tonah Sidang Sinode Bolon GKPS Pa 44 kon. Nahina holongan Haganu Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Yanan Nibei. Hidup niuhur apa dame mabata ibagas goran ni Yesus Kristus. Talup do kita martarima kasih kubani Tuhan halani dumasaut anjaha mardalan ibagas nadiar sidang Sinode Bolon GKPS Pa 44 kon tanggal 10 sampai 22 November 2020 secara virtual. AGP sopat tertunda binahenni pandemi COVID-19 siah. Tapi marhitei panriahanta nadiar
sonai homa usaha apa kerja keras ni panitia riap pakon pimpinan sinode gabe terpasaut do horjana bolonin hasipe marhite sistem pakon metode na baru. Tongon ido pakon peserta do hamaholon banina mendalan kon ruhut nalang songon hasomalon. Tapi marhite hapentaran nahumbani Tuhan marhite panitia. Gabe boido ibagas malas nihur marhasoman hapokuton haganup peserta memberi diri bani haganup persidangan. Ipar hatongon hita do pabua GKPSP na parlobe sahali mandalani sistem na bayuon. Marpardomuan hujai, marhite surat on, sihol patugahon nami, barita nama diar, janah nama harga gabetonah, sidang sinode bolon GKPS pau 44 kon, hubani na siam hasoman, saha porsayaon, pagurini kuria GKPS. Na parlobe, Dopsalose ibadah pembukaan pada tanggal 10 November 2020, Marianan IGPS Peniel Resort Siantar 5, ibuka pimpinan sinode sidang sinode bolon PAU 44 kon secara resmi marhitei upacara nasional pakon pemukulan gong. Horjana mangihut aima persidangan-persidangan na manotapkon piga-piga keputusan penting nagabi onjolan bata GKPS. Laho meneruskan horja pangidangion huleben niarion. Piga-piga haputusan nain aima manjalo pakon mansahkon tata laksana GKPS, manjalo laporan pimpinan pusat, pakon laporan majelis gereja GKPS periode 2015 sampai 2020. Manotapkon Renstra GKPS tahun 2021 sampai dengan 2025. Manjalo program kerja pakon anggaran tahun 2021 sampai 2022. Napaduahon, ibagas nadiardo homa mardalan pemilihan pimpinan sinode pakon anggota majelis GKPS periode 2020 sampai 2025 marhitei aplikasi voting anca malas uhur doma saut ipilih Tuhan nasihol mabubai kuria GKPS marhitei anggota sinode bolon. Aima pimpinan sinode GKPS periode 2020 sampai 2025 Eporus Pandita Dr. Dedi Fajar Furba, Sekretaris Jenderal Pandita Dr. Paul Ulrich Munte, anggota Majelis Sinode GKPS periode 2020-2025, aima utusan Majelis Pendeta, utusan Majelis Penginjil, utusan Resort, utusan Perempuan, utusan Pemuda. Napa taluhon? Taluk dohoma marmalas nyur kita, mangida sambutan pakon apresiasi ni hasoman saha porsayaon, pakon lembaga mitrata, sonai pamarentah, pasal habaran yonta mendalankan sidang sinode bolon GKPS PAU 44 kon secara virtual. Ipataridah konsidiadoin marhite kata sambutan, panorang pembukaan naroh humbani Presiden LWF Pandita Dr. Fanti Filibus Musa, pakon Ketua Umum PGI Aima Pandita Gomar Gultom MTH secara digital. Pemerintah Kota Pematang Siantar, Wakil Wali Kota Togar Sitorus, Sonai Homa, panorang penutupan humbani Sekjen UM Pendeta Martin Volker Deli, Moderator CCA Pendeta Dr. William TP Simarmata, pakon Bupati Simalungun Dr. JR Saragi. Terima kasih mahubani Tuhan. Halani ibagas nadiardo homa sidang sinode bolon PAU 44 kon itutup secara resmi ban ibadah penutupan irik pelantikan pimpinan sinode pakon anggota majelis sinode bani hari Minggu tanggal 22 November 2020 IGKPS Jalan Sudirman Pematang Siantar.
Napa opatkon? Suraton mahoma nagabe parhitianta. Makatahon dia teitupa apa terima kasih begal hubani haganup hasoman. Pakon ganup pihak na mangurupi pelaksanaan ni Sinode Bolon GKPS na paopat pulupat konon. Sonai homa haganup kuria GKPS na memberi diri mangurupi terlebih menonggohon sanggah proses meneranggihon sonai sangga na mendalankan horja na bolonon. Tuhan mana membere hauhuron, hapentaron, pakon holong hubata, ase pardalanan pakon horja pangidangion nasihol dalan kononta, mambu baihita hubani hasadaon, pakon hadameon bani hamuliaonni. Sidang Sinode Bolon GKPS pau 44 kon, pimpinan Sinode GKPS, Pandita Dr. Dedi Fajar Purba Eporus ditandatangani, Pendeta Dr. Paul Urek Munte Sekretaris Jenderal ditandatangani. Sonaima surat humbani pimpinan pusat, sonari tangarhita penegasan warta jemaat ni Kuriata GKPS Cililitan bani Minggu tanggal 20 Siah November 2020. Nah pertama, tetap pasingat melalui pimpinan GKPS Cililitan, himbauan hubani haganupan jemaat GKPS Cililitan, AC tetap menjaga protokol kesehatan, perlu memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih, dengan air yang mengalir, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Namangihut ibadah kebaktian Minggu bani tanggal 6 Desember 2020 Aima sektor Sada 2 Pakon Tolu. Pangindohon hanami ibakas turun nyuhur hubani orang tua na lansia, anak sekolah minggu, jemaat yang kurang sehat atau kurang fit, nasiam ibadah di rumah saja, mengikuti live streaming channel GKPS Cililitan. Napatoluhon kegiatan rapat-rapat kuria. Sadarion Minggu tanggal 20 Siang November ibahendo rapat atau Sinode Jemaat pukul 10.00 WIB sampai selesai. Nah, dilaksanakan secara Zoom meeting. Acara atau agenda rapat penyusunan program GKPS Cililitan tahun 2021. Asihubata haganupan bergabung mahita mandihuti rapat ai. Link ibagi 60 menit sebelum dimulai rapat lewat pengurus seksi-seksi, majelis dan pengurus sektor. Bani hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sihol sipamasaon do rapat majelis panorang ni pukul 10 siang WIB sampai selesai ilaksanahon secara Zoom meeting. Agenda rapat ni pemilihan pengurus seksi remaja, penetapan pembimbing sekolah, pembimbing seksi remaja dan seksi lansia GKPS Cililitan masa bakti 2020 sampai 2025. Namangihut berita duka cita atau berita pusok nyuhur. Doma marujung goluh ni inang hormainta boru sumbayak aima orang tuani inang Marliani boru purba atape nyonya situa Josuaman Sinaga tutup usia bani 83 tahun mulak do huta aima huta siatar keluarga ai tonggongan hita tinading ni inang ai ase podas tarapo napa limahon pertongguan pangapuhon kuria.
Sihol sipa masaonondo partongguan pangapohon kuria Aima hubani keluarga Bapa Opsinur Simarmata bani ari tanggal Minggu 20 siah November 2020 pukul 10.07 WIB sampai dengan selesai. Tempat di rumah, alamat Kampung Karpus, Kramat Jati, Jakarta Timur. Arapu Hurnami, Asina Siam, pimpinan Majelis PHMJ Boy hadir, jana untuk full timer Pakon Diakonia Sosial Boy Iker dan Sihon Siam melalui pengurus sektor 1. Napa duahon, Aima pangapohon homa, Siol Bisipa Masaon, hubani keluarga Bapak Parmansius Munte, bani ari tanggal 20 siang November 2020, Aima Sadarion, pukul 17 WIB sampai dengan selesai. Tempat di rumah, alamat sedia perumahan Green View Merpau Jalan SMA 4 Cipayung, Jakarta Timur. Asyarap homa Hurnami, Asin Siam, PMJ Boy hadir, nama mewakili jana untuk full timer Pakon Diakonia Sosial P Markoordinasi Nasiam Pakon pengurus sektor opat. Nama ngihut Aima jadwal Natal GKPS Cililitan. Jadwal Natal GKPS Cililitan hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 10 pitu sampai dengan selesai. Sihol Pamasaondo Natal sekolah minggu kelas kecil lewat live streaming Pakon minggu tanggal 10 Desember 2020 jam 10 pitu sampai dengan selesai. Sekolah minggu kelas remaja Pakon tanggung Aceh Hubata Haganupan idingat kita bani panorang ai adong do acara Natal di sekolah minggu nyombahta melalui live streaming. Nama ngihut Hubata Haganupan anggota ni kuria GKPS Cililitan asisirah kon hitama galangan pertongkuan pakon galangan ibadah minggu hurekening kuria GKPS Cililitan songon adong bani warta jemaat. Sonai homa age siluah pesta wanita pemuda Diakonia Sosial GKPS Cililitan halani domma lau habis mapan orang ni tahunon asisa lesoyon hita haganupan melalui bendaharata atau pengurus sektor. Sonaima ting namasa Pakon Nasiol sipa masawan bata bani mingguon dan sonari pasonang kita uhurta ase martonggo hita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami namarha bangsa nai nagori atas. Ham Bapa nai tandai hanami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Ipuji ipasangapan nami ham Tuhan. Bani adop ipar mudu iramoti ihasomani ham hanami humbani ari nasalpu das hubani panorangon. Boy hanami adong Tuhan dengan segala keberadaan nami. Hagadu panintongon Tuhan. Sedo halani bujur ni bambahenan nami. Sedo halani gogo nami. Tapi hagadu panin marhiti hidup niuhurmu pakon holong niatemu hubed nami. Am Tuhan nai bata Bapa nami parholong niate baggal. Martupudohan nami nuan kuriamu. Deba irumahmu nama pasingon. Deba nari irumah nibe mendihuti ibadah on lewat live streaming. In mahalani na berebak ope das bani panorongon Tuhan pandemi COVID-10 siahon. Tapi agepe sonai Tuhan langin nagabi si pandang langi benami si hol marsaur pakon ham. Langi humai butuh kanami tungan ali Bapa terus ya tigan do namasaon. Pitah nai hapor sayai hanami adong do ranggianmu ay maranggian nama diar. Ibu dini haganupan namasaon. Mariton nyai Tuhan, elek sombah nami kubamu, ramot kon hasomani ham tong hanami, bani pardalanan ni guluh nami on. Apa biri hamma homa bapa habotohon, rosya pentaron hubani para ahli na adongi dunia on. Ase jupah tongon Tuhan, nagabe tawar ni saparon, tawar ni piruson.
Asiboi luar kanami kumbani situasi na masa hontongon ale Bapa. Am Tuhan na ibata Bapa nami, buedo hanami na hapul baniana non, sonai age na irumah ni bebe, songon parbuai namyai mahoma Tuhan, ragam ni pergumulan, rosi persoalan ni perguluhan nami. Tapi agipe sonai bueni perbedaan nami ale Bapa, iberi hamdu homa jalan keluar kubin nami marsada-sada, inma marhitihon tanganmu nagok kuasain. Ibawas perjumpahan nami Tuhan pakon ni hamba ni panorangon. Jumpahan jalan keluar doha nami bani haganupan pergumulan nami. Malum ganup borit ni uhur nami, sahid ni uhur nami. Janah malas uhur apa gok nami hanami haganupan Tuhan. Ham Tuhan na ibataha Bapa nami. Ajari ham hanami tong-tong Bapa manangihon. Rosi makurjahon hatamu ibagas perguluhan nami si ganupari. Birham ton dimuna pasingin tongon Tuhan na tong-tong marianan ben nami. Napatadilah kon ganu prosuhmu marhitihon ni parlaho nami, marhitihon ni homa pambalisan nami bani hatam. Am Tuhan na ibata Bapa nami, panorangon Tuhan siol mausi hanami masuhut kontonggo pangabition nami hubamu. Persaya hanami ale Bapa, paingay padas kanami pe haganupan tonggo namion. Luma perlobi botoh kam Tuhan ahana siol si Panginoon nami. Biarlah kami berdoa atas keyakinan bahwa Allah telah mengetahui apa yang hendak terjadi kepada kami. Buat nami bani tonggo nami tonggo nale Tuhan. Masalah perekonomian ni kuriam. Perpasu-pasu ham Tuhan bani haganu pesarian nami. Bani haganu kerja nami tongon Tuhan. Asiboi marbuah naramos tongoni nale Bapa. Itong-atongah ni kesulitan ekonomi bani panorang parpudion. Terlebih mai tongon Tuhan nami orang tua na marmudu-mudu nyombah na masarihon perguruan sedia na pasikolah kon sedia kolong atemu Tuhan beri hamben nami dalan keluar. Sonai humato kon ale Bapa ibaban nami bani tonggo nami haganupan anggota ni kuriamu umbani dagdanak sekolah minggu remaja pemuda na matua. Sonai humage orang tua nami na lansia to kon ale Bapa. Hama tong-tong na makasumani nami marsada-sada bani ganupan perguluhan bani nangaluton hasumani ham tong-tong hanami to ale Tuhan. Sunoi dio age Bapa nama balu, inang nama balu. Na tading maetek hamo mabastu bani perguluhan ni sedia tong ale Tuhan. Lang hurang jangkanjang tanganmu ibagas nalaho mangurupi sedia. Am Tuhan na ibata Bapa nami panambari naguguh. Mangirik domahan nami hubamu Tuhan. Asi beriham hamalungon pardagingon. Wani hasuman nami na ibagas parna boriton, sonai age na ibagas pemulihan. Nalang boy tersebut kanami sada persada Tuhan halan di bakat ni. Mar pasu-pasu ham Tuhan bani tambar ni sedia. Rosi si panganon ni sedia, si inuman ni sedia. In matongon Tuhan bayan ham hitemu nagabim nalaho pamalumkon sedia. Am Tuhan na ibata Bapa nami. Buhay ham Tuhan apa pikiran nami. Ibagas nasiol hanami manangihon apa manjalo hatamu na pinadas ni juak-juakmu pandita nami, pandita hamonangan sinaga. Ondo subamu hanami Tuhan, sulaya ke juak-juakmu, ibagas na padaskon hatamu pe. Pasu-pasu ham pandita nami ontong Tuhan sonage keluargani. Urasi ham iya Bapa marhiten tondo imuna pasingin, ase ahape hata na luar humbani, in mahata hagoluhan na humbamu. Am Tuhan na ibata Bapa nami paridop nyuhur bagal. Doro tongon ham Tuhan ilamung ni halak na persaya. Bani na dilo-dilo bani goranmu. Ham Tuhan na ibata dilo-dilo doha nami nuan hubamu tongon Tuhan. Jana persaya doha nami tangion ham doha nami bani pangindoan namion. Atapa hapi Tuhan nasihol isurahon hanami namadiar bani goluh nami. Ajari ham maka nami bapaga bisi mambalusi bani haganupan rosuhmu. On matungo pangindoan nami tongon Tuhan. Na ipadaskan nami marhite ihon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan kesaksian pujian dari Inang.
Shalom buat Bapak Inang dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di pagi hari ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan bekerja pada saat saya dirawat pertengahan Maret saat awal COVID-19 menyapa bangsa ini, terutama di Jakarta. Saat itu saya memiliki rasa takut, khawatir. Saya berjuang sendiri, tapi saya punya Tuhan. Dia yang menjadi topangan hidup saya. Saat itu saya tidak minta kesembuhan. Saya hanya minta Tuhan, berikan belas kasihan-Mu pada saya dan ampunilah dosa saya. Hanya itu yang selalu saya ucapkan dari mulut bibir saya. Sampai akhirnya saya dinyatakan sembuh oleh dokter yang saat itu memang belum ada rapid ya, karena masih awal. Hanya patokannya bahwa MRI ronsen saya sudah ada perbaikan. Itu semua karena kuasa Tuhan, dan saya percaya Tuhan yang telah menyembuhkan saya itu adalah Tuhan yang sama, yang saat ini bisa memampukan saudara, baik dalam kesulitan apapun juga. Serahkan hidup kita kepadanya. Mohon belas kasihan Tuhan buat kita semua, dan kita akan dimampukan, karena kita tahu Yesus adalah jawaban hidup kita. Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau
Terpujilah Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Hamunangan Sinaga. Kita sambut firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87, bait 1 dan 5. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami bisa bersama di rumah-Mu yang kudus ini. Walaupun kami tidak bisa bersama secara keseluruhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberkati kami di sini, agar ibadah kami hari ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi-Mu, juga Tuhan menjadi sukacita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami hari ini masuk di Advent yang pertama. Kami juga bersyukur Tuhan terus membimbing kami, melindungi kami, walaupun masa-masa pandemi belum selesai di tanah kami ini, di dunia ini, tapi kami percaya kalau Tuhan bersama kami bisa melewati ini terus di dalam sukacita. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan,
kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, di masa Advent yang pertama, dari Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Salam Advent bagi kita semua. Kalau dalam minggu gerejawi ini minggu yang pertama, kita akan masuk itu sampai minggu 7 tahun kuliah ini. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya akan memulai firman Tuhan hari ini dengan coba menyebut apakah itu Advent dengan secara sederhana. Kita menyebut Advent itu menjadi berarti adalah sebuah kedatangan. Advent adalah kedatangan. Dalam nas kita ini, yang kita pahami kedatangan itu adalah, kalau kita ikuti dia dari awal itu, kedatangan, menyambut kedatangan dan kehadiran tabut perjanjian yang selama ini tidak ada di tempat bagi mereka bangsa Allah itu, tapi melalui Daud mereka bawa kembali tabut perjanjian itu, datang kembali ke tempat yang semestinya. Kira-kira seperti itu. Dalam iman kita, dalam tahun gerejawi kita ini, yang menyambut kehadiran Allah, menyambut keselamatan manusia, keselamatan kita, dan juga menyambut kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Begitu kita memahaminya. Ya, setiap ini bergulir, setiap dia terus datang, itu menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa ini akan berakhir, bahwa hidup kita akan berakhir, bahwa kalau kita sebut itu bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Allah akan datang kedua kali. Hari ini di tahun gerejawi kita ada Advent yang pertama. Melalui nas kita hari ini, apa yang akan kita pelajari? Apa yang disebut oleh firman Tuhan kita hari ini melalui Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita, tentu tetap di dalam konsep tadi adalah di dalam suasana Advent. Biasanya itu yang ada selalu menjadi perenungan bagi kita melalui Advent kita yang hari ini, Advent yang pertama ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita menyambut Advent ini?
bagaimanakah kita menyambut kedatangan ini? Kalau tadi dalam nats kita ini adalah kedatangan tabut perjanjian itu, kalau tabut perjanjian itu sudah datang ke tengah-tengah bangsa itu, berarti pemahaman mereka itu Allah hadir di sana. Dan itu menjadi sebuah kunci yang sangat kuat dan mempengaruhi banyak hal. Ketika tabut itu datang, ketika Allah itu hadir, itu akan mempunyai makna yang luar biasa bagi mereka dan bagi kita juga. Ya. Kita akan bawa perenungan dari bangsa itu ketika tabut itu datang, ya. Kalau di sini disebut angkatlah kepalamu, maka ketika tabut perjanjian itu keluar dari tempat mereka, maka Allah dipahami tidak hadir di sana, tidak bisa berbuat di sana, tidak melakukan sesuatu di sana, dan dipahami melalui nas kita ini, berarti mereka merasakan kekerdilan hati. Tidak ada kekuatan dalam diri mereka. Langadong guguh, langadong keyakinan, tidak ada kepasrahan, tidak ada pengharapan yang kuat bagi mereka. Maka ketika disebut angkatlah kepalamu, berarti ketika tabut itu tidak di sana, mereka menjadi orang-orang yang sedih, orang-orang yang tidak bisa berbuat, kepala menunduk. Bayangkan bagaimana kepala menunduk. Lagi apakah saudara ketika kepala menunduk? Malu? Bisa karena malu? Tidak percaya diri? Maka itulah orang-orang yang menundukkan kepalanya. Ya. Mungkin ada kesalahan Anda sendiri pun yang tidak diketahui orang bisa menundukkan kepala Anda. Tapi sekarang ketika tabut perjanjian itu datang, angkatlah kepalamu. Anggo bahasa malungun dirga ma parjongjong. Berdirilah teguh, angkatlah kepalamu, percaya dirilah Allah sudah di sini. Maka, ya bagaimana orang-orang yang sudah percaya diri, orang-orang sudah merasakan sukacita, ya tidak ada orang yang bernyanyi lagu-lagu bersukacita ketika dia bernyanyi sukacita kepalanya gini. Tapi orang-orang yang tidak punya kekuatan, maka dia menundukkan kepala. Tapi sekarang angkatlah kepalamu. Itu yang disebut kepada bangsa itu. Karena Raja sudah datang. Karena tabut itu sudah ada pada kita. Itu artinya Allah sudah ada bersama-sama kita, di tengah-tengah kita, hidup di antara kita. Maka percayalah, kekuatan Allah itu akan mempengaruhi kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa kekuatan Allah, kuasa Allah itu akan mempengaruhi kehidupan kita masing-masing. Itulah kekuatan tabut itu. Ketika Allah itu ada di sana, maka dikatakan di sana, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Ya. Kalau kita mau memahami itu sekarang, bukalah hatimu, karena Raja kemuliaan itu akan datang. Bukalah hatimu, jangan tutup, supaya kepalamu bisa terangkat setiap kita. Ya, karena Raja kemuliaan itu akan datang. Dia akan melakukan sesuatu. Jangan ketinggalan dengan kepala yang tertunduk, tapi angkatlah kepalamu. Ya ini, apalagi Bani zaman Sonarion, mungkin kondisi Sonarion mulai pikir-pikir bulan nasalpu. Ini mungkin bisa menjadi sebuah perenungan yang kuat bagi kita. Ya. Kalau dalam tabut perjanjian itu, angkatlah kepalamu, karena tabut itu datang, Allah datang. Melalui advent yang pertama diingatkan kepada kita kembali, Raja akan datang. Ya, Raja akan datang. Tuhan yang mau datang. Maka
bukalah semua gerbang. Apakah arti gerbang? Gerbang adalah sesuatu yang bisa menutup, menghalangi orang masuk. Sekarang Allah mau datang ke hatimu, ke dalam hidupmu. Bukalah gerbang yang ada dalam hidupmu. Buka horbangan-horbangan, bukalah semua kendala-kendala, halangan-halangan yang bisa menutup Allah masuk ke dalam dirimu. Sebab Allah akan datang. Ini persiapannya. Jadi pertanyaan kita tidak kapankah Allah datang? Bagaimanakah Allah datang? Tidak. Tapi ketika sudah dimungmungkan, termasuk melalui Advent ini, Advent pertama, kedua, ketiga, sampai ke berapa? Ya. Allah sudah datang. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudah terbukakah gerbang-gerbang di hatimu? Sudah kau bukakah pintu-pintu yang ada di hatimu? Sudah kau bukakah semua penutup di dalam dirimu supaya Allah itu bisa masuk ke dalam? Itu pertanyaannya. Apakah pintu-pintu itu? Apakah gerbang-gerbang yang menutup itu? Ya, hati-hati. Ketidakmauan kita, dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam diri kita, keraguan-keraguan yang dalam hati kita, kecuekan-kecuekan yang ada dalam hati kita, tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itukah gerbang-gerbang itu? Melalui Advent yang kita mau pahami hari ini, kita menyambut Dia datang. Sambut dengan apa? Ya. Coba kita baca di ayat sebelumnya, Mazmur 24 ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ada pertanyaannya seperti ini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dengan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Di ayat sebelumnya jelas sekali dikatakan hal tersebut. Maka ketika Tuhan menyatakan hadir, perenungan yang pertama adalah siapakah yang boleh datang? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Bersama dengan Tuhan ketika Tuhan itu datang. Andakah hitaun dungadupan? Apakah kita ini orang-orang yang boleh berdiri di tempat Allah yang kudus untuk menerima berkat Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan peringatan ini di Advent yang pertama ini menjadi sebuah peringatan ini terus. Kalau dalam tahun-tahun ini, dalam tahun gereja ini, kita ingat dia terus sampai Natal nanti ketika Tuhan betul-betul datang, hadir melalui Natal itu, kita betul-betul merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita. Bagaimanakah kita menjawab pertanyaan saat ini ketika pandemi ini datang, persoalan-persoalan mulai datang dalam kehidupan kita, ya, ekonomi mulai turun. Pekerjaan-pekerjaan ada yang hilang. Bagaimanakah kondisi-kondisi yang seperti ini dijawab oleh firman Tuhan hari ini? Datanglah engkau, karena Tuhan sudah datang. Maka di Matius menyebut, ya, kalau kita mau baca ketika Tuhan mengatakan hal tersebut,
datanglah kepadaku, semua yang berletih lesu. Coba, ketika dia itu mengatakan itu kepada kita, radoham roh hubani ni batai tongan-tongan di gunungmu. Ra itu bukan hanya sebuah pertanyaan bahwa Anda akan datang, tapi bagaimanakah persiapan Anda juga untuk menyambut kedatangan Allah itu? Bagaimana juga persiapan kita untuk datang kepada Allah itu? Itu yang kita sebut tadi dari ayat 3 sampai ayat 4. Sehingga pertanyaan itu masuk ke dalam diri kita. Datanglah kepadaku, kata Allah, yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji apa ini? Luar biasa janjinya. Ya. Karena beban itu akan membuat hidup kita sesak. Pergumulan-pergumulan itu akan membuat kita sesak, tapi Allah mengatakan, datanglah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu berita yang luar biasa. Ya, melalui ayat yang pertama ini Tuhan mengatakan, datanglah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi siapkan diri kita. Seperti yang disebut tadi, siapakah yang bisa berdiri di gunung Allah? Berdiri di tempat yang kudus. Dialah yang tangannya bersih. Mungkin kita bisa terjemahkan sendiri bagaimana dengan tangan yang bersih, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Itu janji dari Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan. Melalui Advent yang pertama ini kita mau membuat sebuah perenungan ini di tengah kehidupan kita yang berat bagi siapa saja, bagi kita semua. Tuhan menyatakan hal ini, datanglah, karena Dia sudah datang. Datanglah kepadaku. Bagi Anda siapapun, Tuhan mengatakan datanglah kepadaku. Tapi bersiap-siaplah, jangan tidak bersiap. Persiapan itu sangat penting untuk kehadiran Allah. Karena Dia mengatakan, bagi orang itulah berkat dari Tuhan itu akan datang. Kita akan lupa, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita pernah membuat sebuah perenungan, karena kita sering bertanya-tanya tentang hal ini, bertanya-tanya dalam hati, bagaimanakah Tuhan itu? Nahaduham Tuhan sonon makedan lang campur tangakam nahado benum muhanamion. Ya, itu sering dipertanyakan orang. Ada sebuah ilustrasi tentang, mungkin kita sudah sering sebut itu, tentang jeruk. Kalau dipertanyakan tentang jeruk itu, tahukah Anda jeruk ini manis atau tidak? Tidak ada yang bisa menjawab itu sebelum merasakan dulu. Potong malobe, buka dia, rasakan, asam. Setelah Anda merasakannya baru Anda mengatakan asam, oke. Setelah Anda merasakan akan mengatakan manis, oke. Tapi rasakanlah dulu. Jangan katakan sesuatu sebelum Anda merasakannya. Bagaimanakah kuasa Allah itu akan mempengaruhi kehidupan kita? Dengan alasan, dengan syarat tadi disebut tadi, paborsih ma dirimu, paborsih ma tanganmu, ulang manipuho, ulang haganu panikorjokon dalang diar. Setelah itu kita datang kepada Allah, rasakanlah bagaimana manisnya bersama dengan Tuhan di tengah kehidupan kita ini. Seperti memakan jeruk tadi. Kita akan lupa, jemaat Tuhan yang terkasih, inilah Advent yang pertama yang kita mulai hari ini. Renungkanlah ini semua untuk menjadi sebuah ketetapan dalam hati kita, untuk sebuah ketetapan dalam iman kita, bahwa kita harus hidup
sesuai dengan firman Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena itulah hal yang sangat berharga di hadapan Tuhan dan juga kemuliaan bagi kita nanti ketika kita datang bersama dengan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Advent Bahu Bata, selamat mengubah diri kita, selamat hidup di dalam firman Tuhan, dan selamat menyambut berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Berkatilah kami, lindungilah kami, dan berikanlah kekuatan bagi kami, agar kami boleh hidup bersih dan murni hati dan tangan kami. Dan kami tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Berkatilah kami semua Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi kami semua, agar kami menjadi penerima berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Advent pertama ini mengingatkan kami kembali, sudahkah kami siap untuk menerima kehadiran Allah? Itulah yang menjadi perenungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mungkin dalam kesusahan. Angkatlah kepala mereka Tuhan, supaya mereka berdiri tegak melihat keadaan ini dan mau menyerahkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kepala mereka tertunduk, agar mereka berdiri kuat teguh dan tetap menjadi sosok yang penuh pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, berikan kekuatan yang kuat bagi mereka, agar ketika mereka mengangkat kepala mereka bisa berdiri terus, walaupun mungkin banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita.
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
malambin dao, aku lalambin gale, urupiah, malakah kon golugo. Tuhan, ulang paturutan, tarsosa bani dalan nagola, kakap ham tangan ho, togu ham tangan ho, boan maaf, bani dalan natora. Gati no sohana, bay pardalanan ki, ay ham na sa bapang pangaduan. Tangihon ang Tuhan, hamdo na parorot goluki, tapi ulang paturutan, kau bani hagoluhano. Tarsosa bani dalan nagola, kakap ham tangan ho, togu ham tangan ho, buan maaf, bani dalan natora. Gati sohana, bay pardalanan ki, ay ham na sa bapang pangaduan. Tangihon ang Tuhan, hamdo na parorot goluko, tapi ulang paturutan, kau bani hagoluhano.